Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak solih di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Materi kita hari ini yaitu makna dan kedudukan hadis. Anak-anak, tahukah kalian apa hadis itu? Ada yang tahu? Ya, hadis adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya ya. Yang pertama yaitu terkait pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Seperti halnya kita, beliau juga makan, minum, berlari, berjalan, dan juga berbicara dan bercanda seperti biasanya kita lakukan. Dan beliau merupakan orang yang baik hati. Beliau berbuat baik kepada sesama manusia, juga kepada hewan maupun tumbuhan. Beliau tidak pernah menyakiti maupun menyiksa mereka. Juga tidak pernah menyakiti orang lain. Dan beliau selalu berbuat baik kepada sesama makhluk. Masya Allah ya anak-anak, pribadi Nabi Muhammad bisa dicontoh ya. Yang kedua, kita belajar perkataan Nabi Muhammad. Ucapan beliau sangat lembut, halus, dan selalu benar. Beliau tidak pernah berkata kotor atau berbohong. Dan perkataan beliau mudah dipahami oleh orang lain dan selalu didengarkan oleh para sahabat. Dan ketika berkhutbah, suara beliau sangat lantang. Masya Allah. Kemudian kita belajar kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di dunia ini untuk menjadi seorang nabi dan rasul Allah. Karena beliau adalah orang yang dipilih Allah. Allah menurunkan wahyu kepada beliau melalui malaikat Jibril. Nah, wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril tersebut berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Anak-anak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh atau teladan bagi semua manusia. Apa saja yang beliau ucapkan harus kita taati, dan apa saja yang beliau perbuat harus kita ikuti. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki sifat yang terpuji. Beliau mempunyai badan yang kekar. Wajah beliau sangatlah tampan. Kemudian rambut beliau itu rapi dan indah. Baju beliau sangatlah bersih dan rapi. Pakaian beliau selalu sederhana. Masya Allah, itulah Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau merupakan teladan kaum muslimin
Beliau adalah manusia terbaik sepanjang masa. Maka mulai sekarang kita harus pelajari perjalanan hidup beliau ya. Nah, sekarang kita belajar kedudukan hadis Rasulullah. Sudah siap anak-anak? Baik, kita mulai ya. Pedoman dan petunjuk hidup manusia setelah Al-Quran itu adalah hadis Rasulullah. Karena kita kaum muslimin, maka setiap ucapan, pikiran, dan perbuatan kita harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita harus tahu perintah ibadah itu dari Allah yang bersumber dari Al-Quran, dan ada contoh beribadah dari Rasulullah yang merupakan sumber dari Al-Hadis. Jadi kita tahu cara ibadah yang benar kalau kita belajar hadis Rasulullah, seperti ketika kita sholat. Nah, di dalam hadis Rasulullah akan diterangkan tata cara sholat dan gerakan-gerakan sholat ya anak-anak. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.